Pergi nak ngambil purun. Ini di zaman dulu ketika saya masih kecil, Pak, kehidupan orang tua saya berasal dari purun, Pak. Dari purun dia bisa membiayai sekolah anaknya, dari purun juga bisa memenuhi kebutuhan pakaian untuk anak-anaknya. Jadi saya bertekad, berniat suatu saat nanti saya bisa mengangkat atau setidaknya menaikkan derajat tikar purun ini, Pak. Karena untuk saat-saat ini purun sudah hampir dilupakan. Mengapa tidak kita coba merubah dari tikar biasa itu menjadi sesuatu yang lebih bernilai? Saya kepikiran bukan hanya di Indonesia tapi sampai ke luar negeri. Dengan adanya rasa cinta, rasa memiliki itu mereka akan menyayangi lahan purun untuk terhindar dari kebakaran. Ya karena jaringan internet ini juga terpaksa banyak orderan yang tidak masuk. Terlambat balas lah atau segala macam karena jaringannya masih sangat lelet, tidak ada tower di tempat kita ini. Jangan kalah dari orang, sayang barap nih bujang. Setelah berdiskusi dengan Pak Kepala Desa Pulau Geronggang, kita akan berdiskusi selanjutnya terkait dengan purun, terkait dengan cerita-cerita warga desa di Pulau Geronggang. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Bambang. Iya betul. Pak Bambang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, mungkin Ya. Pak Bambang boleh perkenalkan diri. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya aslinya Bambang Siswo Sujanto. Nama panggilan adalah Bambang. Saya asli dilahirkan di Kota Pedamaran, di Desa Pedamaran. Hanya beberapa saat saja, kemudian kita pindah ke Desa Pulau Geronggang. Profesi saya sehari-hari sebagai tenaga pendidik selaku guru honor yang mengajar di SD Geronggang dan di SMP Batin Mulia. Masih masuk kategori Desa Pulau Geronggang juga, Pak. Ya, ya. Saat ini saya sudah berkeluarga. Saya mempunyai 3 orang anak. 1 perempuan dan 2 laki-laki. Jadi selaku masyarakat Desa Pulau Geronggang, Pak, saya sangat berharap di desa saya ini bisa menjadi salah satu ikon wisata. Makanya saya mengangkat purun. Karena purun di desa saya bahan bakunya sangat luar biasa, masih sangat banyak. Oke Pak, sebelum kita bicara purun, Oke. desa wisata, kira-kira apa yang menjadi ketertarikan warga untuk bisa datang ke Desa Pulau Geronggang ini? Ya, ketertarikan mereka untuk datang ke Desa Pulau Geronggang, yang pertama Desa Pulau Geronggang ini adalah desa yang tertua untuk di Kecamatan Pedamaran Timur, masih berbau masih menyimpan banyak sejarah. Kemudian kita akan mengangkat ini tadi, Pak, purun ini menjadi salah satu kebanggaan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Iya. Sebelum bicara purun, tadi Pak Bambang menyampaikan kalau harapannya akan dikunjungi oleh banyak wisatawan begitu ya, dari desa kita gitu. Selain purun, apalagi potensi wisata yang bisa dioptimalkan dan kemudian menarik warga? Iya. Selain purun, kita ada peternakan sapi, Pak. Peternakan sapi ini, di mana sapinya ini cukup banyak untuk wilayah kita Desa Pulau Geronggang. Itu hampir satu rumah itu memiliki 3-4 ekor sapi. Nah, sapi ini dipelihara, dijadikan sebagai salah satu sumber ekonomi untuk masyarakat kami. Jadi peran serta sapi ini sangat membantu untuk kelanjutan perekonomian, khususnya untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, Pak. Ya. Oke, bicara Desa Pulau Geronggang, kalau menurut perspektifnya Pak Bambang begitu, kira-kira ada apa saja, Pak, selain tadi ada sapi, ada purun, terus kemudian bagaimana masyarakat desa di Pulau Geronggang ini memanfaatkan lahan gambut? Karena kan sebagian besar wilayahnya Desa Pulau Geronggang ini kan sebenarnya lahan gambut. Sementara banyak orang menganggap bahwa lahan gambut ini tidak produktif. Nah, gimana Pak? Ya betul itu, Pak. Selain dari peternakan dan segala macam, kita untuk Desa Pulau Geronggang ini masih memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya yaitu lahan gambut. Lahan gambut ini untuk kita masyarakat, terutama kaum perempuan, mereka menggunakan lahan gambut ini sebagai kelanjutan untuk perekonomian dengan cara mengelola purun tadi, Pak. Jadi lahan gambut ini ditumbuhi banyak tanaman purun. Nah, tanaman purun inilah yang dikelola oleh kaum ibu-ibu untuk dijadikan produk-produk kerajinan dari bahan purun ini. Ya betul. Oke, bicara soal produk kerajinan purun, ceritakan Pak, sejak kapan ada kerajinan purun di Pulau Geronggang ini?
Ya, sebelum saya ceritakan tentang Purun, Pak, di sini ada satu sejarah bagi saya. Dan setiap kali saya berbicara tentang Purun, maka saya akan merasa sangat terharu, Pak. Ini di zaman dulu, ketika saya masih kecil, Pak, kehidupan orang tua saya berasal dari Purun, Pak. Dari Purun dia bisa membiayai sekolah anaknya, dari Purun juga bisa memenuhi kebutuhan pakaian untuk anak-anaknya. Jadi saya bertekad, berniat suatu saat nanti saya bisa mengangkat atau setidaknya menaikkan derajat tikar Purun ini, Pak. Dari Purun, ibu saya bisa membeli beras, membeli pakaian, bahkan sampai membiayai pendidikan anak-anaknya. Purun ini juga merupakan satu kekuatan bagi masyarakat kami. Mengapa dikatakan sebagai suatu kekuatan? Karena ketika dikelola pagi hari, sorenya sudah bisa dijadikan uang untuk beli peralatan-peralatan dapur. Jadi betul-betul sangat membantu. Saya ingat dulu ketika saya masih kecil, Pak, nenek saya ketika membuat tikar, maka saya di bagian belakangnya untuk mengunci. Mengunci bagian tikar sambil mendengarkan nenek saya mendongeng. Jadi banyak sekali sejarah tentang Purun ini, Pak. Iya, iya. Secara personal punya kedekatan ya, kedekatan emosional. Iya. Nah, kalau bicara tadi terekam ketika Pak Bambang kecil dengan nenek saling Pak Bambang punya peran begitu ya. Iya, betul. Terus kemudian ada lagi nggak cerita yang kemudian secara personal menjadikan Pak Bambang seperti sekarang ini? Iya, betul. Dulu waktu saya kecil ketika hujan deras, hari sudah hampir maghrib, ibu saya tidak ada di rumah, itu masih dalam keadaan mengambil Purun, Pak. Dan saya di lahan Purun itu menggunakan perahu, dan itu sangat membekas di pemikiran saya. Jadi saya berusaha bagaimana caranya, karena untuk saat-saat ini Purun sudah hampir dilupakan, Pak. Jadi saya berusaha untuk menggali kembali warisan nenek moyang ini, jangan sampai habis ditelan masa dan tidak bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Oke. Kita bicara, jadi hidup Pak Bambang itu ya berarti karena Purun begitu. Iya, betul. Kurang lebih sekali, begitu. Ya, Nah, kalau bicara soal tadi cerita Pak Bambang kecil begitu, bagaimana atau kapan momentumnya kemudian ketika Pak Bambang sampai, oh saya harus mengoptimalkan Purun begitu, bagaimanapun caranya. Itu usia berapa dan apa momentumnya, Pak? Itu pertama sekali ketika saya sudah menyelesaikan pendidikan saya di keguruan. Di perguruan saya coba kembali menerapkan kepada anak didik saya, walaupun dalam skala kecil, menyuruh mereka membuat anyaman tali kepang. Karena saya sudah berniat, suatu saat nanti ya Purun ini harus digalakkan kembali di masyarakat. Jadi waktu di sekolah, di pelajaran prakarya namanya, saya coba mengenalkan cara membuat tikar. Cara membuat tikar, karena sebagian di desa kami ini dari kecil itu sudah biasa membuat tikar, tetapi dalam bentuk yang mungkin belum teratur. Jadi saya coba dari pelajaran prakarya kembali mengingatkan anak-anak untuk tetap melestarikan Purun ini dengan cara belajar bersama-sama. Hingga akhirnya waktu itu ada dapat tawaran dari PT Sampurna, Pak, untuk belajar mengelola bahan alam ini. Waktu itu di Jawa mana itu dengan pengrajin eceng gondok. Karena memiliki kesamaan antara eceng gondok dengan Purun ini. Strukturnya agak sama. Iya, betul. Dan jadi bahan anyaman begitu ya? Iya, bahan anyaman. Bisa dianyam. Sebelum Pak Bambang terjun untuk menggeluti Purun ini, sebelumnya warga di Desa Pulau Geronggang ini produksinya Purun hanya jadi apa? Iya. Waktu itu sebelum kita terjun ke Purun ini, Pak, mereka sudah lama mengenal Purun, tetapi hanya sekedar membuat tikar biasa saja. Tikar yang warna polos, yang dijual seharga 5.000. Nah, tapi itu pun juga menjualnya tidak setiap hari, Pak. Tergantung kepada pembeli, kapan pembeli itu masuk dan membeli tikar yang dibuat oleh kelompok masyarakat Desa Pulau Geronggang ini. Jadi hanya sekedar tikar polos saja, tidak ada variasi, tidak ada warna, dan tidak juga dibentuk seperti ini. Dan itu hanya dijual 5.000? 5.000. Kalau menurut Pak Bambang dengan harga 5.000, terus kemudian upaya yang dilakukan oleh warga, kayaknya itu sebanding nggak?
kalau kita berbicara masalah itu ya sangat tidak sebanding dengan proses yang sudah dilakukan masyarakat untuk membuat tikar. Karena ketika mereka mengambil purun itu tidak sekaligus bisa diproses dianyam. Butuh waktu yang beberapa hari baru bisa dibuat. Seperti mengambil purun yang kita tidak tahu notabene-nya apakah ada hewan lain atau segala macam, Pak ya. Kemudian setelah dapat itu baru dijemur. Ketika musim hujan butuh waktu lama, tetapi kalau dia musim kering mungkin sekitar 3-4 hari sudah kering. Setelah itu baru ditumbuk dan barulah bisa diproses menjadi tikar anyaman ini. Jadi sangat panjang waktunya. Sangat panjang prosesnya, tapi Sangat, harganya ya betul. sangat murah ya. Ya tidak sebanding. Begitu ya. Dengan usaha. Nah, kemudian Pak Bambang berpikir atau terfikirkan untuk kemudian membuat banyak variasi dari produk purun ini. Boleh ceritakan Pak awal mulanya? Ya memang kita sudah lama, terus terang kita sudah lama mengelola tikar purun ini, tetapi mengapa saya berani ikut ambil bagian besar dalam hal ini? Terus terang sejak pekerjaan di desa saya ini semakin menyempit. Lowongan pekerjaan semakin menyempit, sementara kebutuhan semakin besar. Jadi saya lihat di HP, di TV-TV lain sebagainya itu kebanyakan mereka, sebagian itu yang memiliki keahlian mereka mengelola bahan alam menjadi satu kerajinan. Jadi saya berpikir mengapa tidak saya coba? Mengapa saya tidak saya coba? Karena di desa saya banyak bahan baku, kemudian pengrajinnya juga banyak yang bisa menganyam. Jadi kita hanya sedikit mengarahkan saja bagaimana cara mengelolanya supaya lebih baik lagi. Jadi dengan adanya itu setidaknya alhamdulillah perekonomian bisa terbantu walaupun sedikit-sedikit. Nah, kalau bicara soal perekonomian Pak, tadi kan ada harga awal itu kalau hanya tikar saja 5.000. Iya, betul. Setelah diolah, setelah Pak Bambang masuk begitu, melakukan kegiatan bersama kelompok, kira-kira nilainya jadi berapa Pak? Ya di samping itu kita juga butuh proses Pak ya. Betul. Butuh proses perubahan dari yang harga 5.000 tadi menjadi lebih tinggi itu bagaimana caranya? Dengan cara merapikan kembali anyaman. Merapikan kembali, kemudian menyadur warna supaya tidak tabrakan kalau bahasa kita, sehingga bisa dinikmati dengan mata yang sangat indah kalau kita melihatnya. Dengan cara itu kita bisa menaikkan harga. Jadi dari harga 5.000, alhamdulillah sekarang satu lembar tikar biasa itu sudah bisa mencapai 40.000. Itu untuk tikar biasa, tapi kalau untuk tikar hias seperti ini, itu sudah masuk skala ratusan ribu. Iya. Pak, bicara perubahan itu kan biasanya sulit ya Pak ya? Sulit sekali. Terlebih kalau melibatkan banyak orang. Betul sekali. Dan perempuan. Melibatkan kebiasaan. Iya, betul. Kebiasaan yang turun-temurun, terus kemudian harus tiba-tiba Pak Bambang datang, ayo berubah gitu. Iya. Nah itu gimana prosesnya Pak? Yang pasti saya tidak masuk sekaligus Pak. Saya bertahap, sedikit demi sedikit memberikan pengertian kepada kaum perempuan. Mengapa tidak kita coba merubah dari tikar biasa itu menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Memang awalnya saya mengalami kesulitan karena menyatukan berbagai macam pemikiran menjadi satu itu sangat sulit. Apalagi di daerah perkampungan seperti saya. Di mana mereka sudah mempunyai pemikiran masing-masing. Nah ini yang harus dikoordinir supaya mereka tetap kompak dalam sebuah pekerjaan. Saya coba dulu satu persatu dengan membeli produk mereka. Nah jadi kalau nanti ada yang kurang rapi, saya bisa mengatakan dengan pelan-pelan supaya merubah kebiasaan itu, karena kita akan berhadapan dengan banyak orang, banyak pasar. Jadi kalau sampai kita ditolak, saya yang rugi, ibu juga yang rugi. Jadi uang tidak dikasih, malah capek. Nah jadi bertahap, memberikan pengertian kepada 1 orang, 2 orang, dan alhamdulillah sekarang kita memiliki kelompok. Sempat dimarahin emak-emak? Ya sering. Dipaksa harus terima juga sering. Jadi ibu itu, akulah capek, akulah payah, tolong terima. Tetap saya terima. Jadi nanti tinggal saya tambah apa yang kurang rapi, apa yang kurang ini, saya rapikan supaya bisa diterima oleh pasar. Nah, sekarang kan awalnya Pak Bambang harus bersusah payah begitu ya, betul. Meyakinkan para kelompok perempuan ini. Sekarang rasanya gimana Pak? Ya dengan sabar itulah Pak. Dengan sabar, kadang-kadang saya juga kehabisan modal, jadi terpaksa uang dapur, uang anak saya harus dikurangi supaya bisa
memberikan satu apresiasi kepada kelompok pengrajin tadi. Karena kita masih sangat terbatas. Sementara ini kita hanya memproduksi sedikit saja Pak, itu pun juga berdasarkan pesanan. Jadi belum berani untuk yang skala besar. Dimarahin orang rumah Pak? Sering dimarahi. Karena harus mengurangi jatah tadi. Sementara penghasilan dari guru honor ya begitulah Pak. Tapi ya tetap harus berjalan. Bagaimana meyakinkan keluarga Pak di orang rumah ini? Bagaimana meyakinkan bahwa ini insya Allah ada ininya ya, proses begitu? Iya. Ya insya Allah selama ini tadi tetap mendukung, keluarga tetap mendukung proses pembuatan purun ini selagi itu bersifat positif, mereka selalu mendukung. Memang sering terjadi keluhan-keluhan dari keluarga, tetapi alhamdulillah tetap bisa saya yakinkan. Saya yakinkan. Jadi sejauh ini purun aman ya? Aman. Alhamdulillah aman. Nah, sekarang bicara rencana ke depan Pak. Pak Bambang sekarang alhamdulillah ya sudah bisa kemudian mengajak kelompok perempuan untuk maju bersama. Terus juga produksinya juga sudah lebih bervariasi begitu. Betul. Nah, bagaimana tantangan dengan pasar Pak? Menurut Bapak persoalan utama dari pengrajin purun seperti Bapak dan kelompok ini apa sebenarnya? Kendala yang kami hadapi saat ini itu ada beberapa macam. Itu yang pertama, kami masih kekurangan modal. Memang tidak ada modal memang tidak memiliki modal sama sekali. Tapi karena modal berani tadi, jadi saya pertama itu mengambil dulu dengan pengrajin. Nah, setelah ini terjual, baru saya bayar. Itu pun juga alhamdulillah sebagian pengrajin mengerti dengan keadaan itu. Jadi masalah yang pertama berkaitan dengan kekurangan modal. Kemudian yang kedua, kita masih memiliki banyak sekali kekurangan dari tenaga ahli. Jadi sekarang itu masih manual, kemudian pengetahuan-pengetahuan luar juga belum banyak kita dapat. Jadi masih menerapkan motif-motif tradisional, manual-manual itu. Kemudian masalah pasar, boleh dikatakan kami sangat kurang memahami bagaimana prosesnya. Sementara ini hanya menjual melalui media sosial saja. Seperti Facebook yang paling banyak di Facebook, kemudian Instagram dan WhatsApp itulah. Iya. Pak, jadi kan karena purun ini Bapak bisa kemana-mana, paling jauh alhamdulillah, iya. Ke Jawa begitu ya? Ke Bali. Ke Bali ya, ke Bali jauh sudah. Ya? Dalam waktu dekat mungkin ke Kalimantan. Iya. Jadi Jawa, Bali, Kalimantan sudah pernah ditaklukkan Pak ya? Kalimantan belum, rencananya baru akan ditaklukkan begitu ya? Insya Allah. Nah ini kan kepikiran nggak Pak akan sampai berkeliling begitu? Bapak pernah punya kepikiran? Iya, betul. Saya kepikiran bukan hanya di Indonesia tapi sampai ke luar negeri. Ya, banyak sekali dampak positif yang saya dapat. Saya mengenal orang-orang penting dari purun, Mbak. Berjalan-jalan kemana-mana, alhamdulillah dari purun juga. Jadi mengapa tidak saya harus dengan masyarakat untuk bisa kembali memajukan purun ini. Ya. Ya, dan ya purun ini juga salah satu bisa mencegah kebakaran lahan gambut tadi, Pak, seperti itu. Nah, bicara soal kebakaran tadi, Pak, apa yang dilakukan warga seperti Pak Bambang dan perempuan-perempuan kelompok untuk memastikan bahwa lahan gambut yang menjadi lahan yang hanya purun yang hanya bisa tumbuh di lahan gambut ini terjaga, Pak? Ya, dengan cara untuk menghindari kebakaran tadi, dengan cara memberikan rasa cinta masyarakat kepada purun. Dengan adanya rasa cinta, rasa memiliki itu, mereka secara tidak sengaja mereka akan menyayangi lahan purun untuk terhindar dari kebakaran. Seperti itu. Kalau perempuan biasanya ada nggak kegiatan di lahan gambut? Ada, mengambil purun. Oh, mengambil purun ya? Memanen purun, iya. Kalau bapak-bapaknya biasanya? Ya, sebagian ya ada yang mencari ikan. Dan lain ya, dan macam-macam lah kegiatannya bertanam begitu di lahan gambut. Kembali lagi ke masa kecil Bapak. Bapak kan hidup sebenarnya dari awal banget karena purun ini begitu ya. Iya, betul. Nah, terus kemudian ada nggak cita-cita pribadi Bapak yang berkaitan dengan keluarga, dengan ibu, dengan saudara-saudara terkait dengan masa depan? Ya, ini harapan saya untuk keluarga. Yang pertama, tidak muluk-muluk.
hanya ingin hidup bahagia bersama keluarga, kemudian bisa memberikan pendidikan yang layak buat anak-anak saya, memberikan ketenangan kepada orang tua saya dengan cara setidaknya bisa mencukupi perekonomian keluarga. Kemudian saya juga berharap ke depannya Purun ini lebih maju lagi, dan saya ingin memiliki sejenis galeri Purun sendiri. Jadi insya Allah tuh semakin dikenal oleh masyarakat luas, karena saya ingin di Indonesia itu bukan hanya di Kalimantan saja yang terkenal karena Purun. Saya ingin juga di Palembang mereka tahu bahwa ada kerajinan Purun yang insya Allah tidak kalah bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Ya. Nah, jadi bisa bersaing ya Pak ya? Insya Allah bisa bersaing. Cerita soal tadi Pak, sudah di pasaran kemana saja? Saya dengar sempat sudah melalui proses tahap kurasi di Paris atau apa begitu? Boleh cerita? Ya kemarin kita kemarin mendapat tawaran dari UMKM provinsi untuk mengikuti kurasi. Beliau sempat berkata bahwa belum tentu bisa lolos karena harus diseleksi dulu oleh mereka. Waktu itu dari Bayer Paris ya, Prancis ya, Paris. Saya coba membawa beberapa jenis produk seperti tas, karpet, kemudian pot bunga. Setelah dikurasi, alhamdulillah ada 2 yang lolos, yaitu tas Purun dan karpet Purun belah seperti ini. Ya itu sudah saya lihat juga sudah ada di Instagramnya itu ada. Tahap selanjutnya dari kurasi itu apa Pak? Ya kita masih menunggu apakah nanti mereka akan memesan kembali dalam jumlah yang ditentukan atau bagaimana. Tapi setidaknya sudah ada di Paris, alhamdulillah itu satu kebanggaan bagi kami. Betul. Jadi nanti suatu saat kita bisa melihat tikar dan tasnya Pak Bambang dipajang di Kota Mode Pak ya? Alhamdulillah, insya Allah. Itu doa kita bareng Pak ya? Iya, amin. Nah, sekarang target ke depan nih Pak untuk teman-teman kelompok perempuan, terus kemudian kaitannya dengan Purun, mungkin juga kaitannya dengan pemerintah misalnya. Apa yang harus dilakukan untuk membantu teman-teman di sini? Ya, saya berharap itu kepada kelompok pengrajin untuk tetap semangat dalam bekerja, terus gali supaya bisa menemukan motif-motif terbaru dan bisa diakui oleh orang luar, jadi oleh pasar. Dan saya berharap juga kepada pihak pemerintah untuk setidaknya memberikan perhatian lebihlah kepada kita selaku UMKM pelosok yang sangat terbatas dari segi transportasi, dari segi modal dan lain sebagainya. Ya memang kita betul-betul harus bekerja ekstra kuat untuk memajukan produk Purun ini. Sekali lagi saya berharap kepada pihak pemerintah itu supaya bisa memberikan perhatian lah kepada kami masyarakat Desa Pulau Gronggang, khususnya kerajinan Purun ini. Ya. Pak, saya jadi ingat satu pertanyaan lagi sebelum selesai gitu. Kalau bicara produk Purun atau produk kerajinan-kerajinan di Indonesia itu kan identiknya dengan dengan produk-produk yang konvensional begitu. Produk konvensional dalam konteks misalnya kurang masuk di pasar anak-anak muda. Ini ada nggak rencana? Kan sementara kalau kita bicara konteks global, apalagi misalnya Indonesia saja, itu kan mayoritas penduduknya sekarang adalah anak-anak muda tuh. Bagaimana memasukkan atau punya rencana nggak memasukkan produk Purun Pak Bambang dan teman-teman ini ke kalangan anak muda? Iya. Itu ada Pak, saya punya rencana untuk mengkombinasi produk Purun ini dengan sesuatu yang kekinian. Misalnya sejenis kain tradisional atau pernak-pernik yang bisa menarik minat anak muda. Jadi saya punya rencana jika nanti terlaksana, suatu waktu saya akan mengadakan sejenis fashion show yang rata-rata menggunakan bahan Purun yang sudah dikombinasi dengan harapan bisa diminati oleh anak-anak muda. Pak Bambang, tadi Pak Bambang kan menyampaikan kendala utama salah satunya adalah pasar. Betul. Pasar yang Pak Bambang belum paham gitu konteksnya. Apalagi ketika kita bicara internet begitu ya. Itu kan ada pasar yang sangat luas dan bebas begitu. Nah Pak Bambang selama ini pengalamannya seperti apa Pak? Soal pemasaran. Ya kita beberapa kali pernah mendapat tawaran dari negara luar untuk mengorder dari kita, tetapi saya bingung, belum mengerti bagaimana cara pengirimannya.
Jadi bagaimana cara pengirimannya, sementara yang membeli ini masih dalam jumlah yang terbatas. Hanya 5, 6, tetapi dalam beberapa bentuk. Nah, di sini saya mengalami kesulitan masalah pengirimannya, Pak. Seperti apa dan bagaimana, kemudian siapa yang harus kita temui. Jadi karena kita belum paham, jadi terpaksa pesanan-pesanan itu saya cancel. Gitu, Pak. Nah, kalau itu bicara di luar, kalau bicara di level nasional, misalnya ada order dari Kalimantan atau dari Papua gitu, ada kendala juga atau tidak, Pak? Ya, kita juga beberapa kali mendapat orderan dari luar, dari Indonesia yang bagian jauh, seperti NTB, kemudian Kalimantan juga pernah. Itu mereka kadang mengeluh di masalah ongkos kirim yang terlalu tinggi. Kita juga sempat berpikir kalau mereka mengeluh di ongkos kirim, kita berpikir mungkin mereka sulit untuk mengorder yang kesekian kalinya. Seperti dari JNT, karena di kita ini cuma ada JNT yang paling dekat, Pak. Kalau pos kita harus ke kabupaten. Jadi jasa pengiriman selama ini kita menggunakan JNT. Kalau pos malah harus ke kabupaten ya, Pak? Iya, harus ke kantor pos kabupaten. Itu juga butuh waktu lama. Ya, karena jaringan internet ini juga terpaksa banyak orderan yang tidak masuk. Terlambat balas lah, atau segala macam. Karena jaringannya masih sangat lelet, tidak ada tower di tempat kita. Sinyal masih numpang di desa tetangga. Yang ada tower itu. Jadi kalau kita mau update, terus ke desa tetangga ya? Iya, bisa juga dari sini. Tapi ya tidak maksimal. Butuh waktu lama lah untuk mengadu gambar-gambar produk itu. Kemudian kita juga belum memiliki pengalaman bagaimana caranya membuat gambar yang baik, seperti itu, yang bagus, yang memenuhi standar. Angle foto begitu ya? Iya, kalau kita mutu asal kan kadang-kadang mereka mengeluh. Jangan diletakkan sembarangan, segala macam. Ya, karena kita belum paham juga masalah pengambilan gambar. Ya. Nah, semoga nanti ada dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah desa untuk tadi pelatihan-pelatihan ya. Karena sebenarnya warga punya semangat, tapi kendala itu yang harus dijembatani oleh peran serta pemerintah gitu, Pak. Jadi saking semangatnya mereka itu kadang-kadang mereka otodidak. Melihat di HP atau melihat di tikar yang udah jadi, lalu mereka satukan dengan cara menganyam sendiri. Alhamdulillah terbentuk juga. Bagaimana kalau nanti ada pelatihan mungkin tambah maju. Semangat lagi. Iya, lebih semangat lagi. Semangat terus, Pak. Alhamdulillah, insya Allah selalu semangat. Kita mendoakan dan support penuh ke Pak Bambang dan teman-teman. Saya pribadi belajar banyak dari Pak Bambang. Beliau yang dari kecil sudah bersentuhan dengan Purun. Beliau menganggap dirinya bisa seperti sekarang itu karena Purun. Nah, beliau punya semangat besar untuk menjadikan Purun tidak hanya sekedar tikar, tapi juga jadi produk-produk kesenian, produk-produk craft yang bisa bernilai jual tinggi. Karena beliau ingin anak-anak di desa Pulau Gerunggang ini lebih bernasib baik dibanding Pak Bambang. Pak Bambang bisa sekolah karena Purun. Mungkin dengan nilai jual yang lebih tinggi, anak-anak ini bisa punya masa depan yang lebih cerah. Kita berdoa ke depan Pak Bambang bersama kelompoknya akan semakin maju, terus berkembang, dan suatu saat kalau kita misalnya punya waktu jalan-jalan ke kota mode di Paris, mungkin kita bisa menyaksikan ada produk Purun dari desa Pulau Gerunggang yang mejeng di sana. Semoga itu segera terrealisasi. Teman-teman, kita ketemu lagi di Kongko Virtual Interdesa, di desa-desa yang lain, dan sampai ketemu lagi. Salam.